Iya, bersama dengan saya Gembalare, dan saat ini saya ingin membagikan kepada Anda perihal mengenai apakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen hari ini dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel hari ini sama atau tidak. Ya, itu menjadi pertanyaan. Jadi kalau kita lihat saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu menyatakan diri kepada Adam, dilanjutkan kepada Nuh, dilanjutkan kepada Abraham, dilanjutkan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Di mana Tuhan pernah berjanji, yang menciptakan langit dan bumi berjanji akan datang dan ia akan memakai bangsa Israel sebagai bangsa yang akan menghadirkan Mesias, yaitu Allah yang menjadi manusia atau yang disebut dengan Immanuel, begitu ya. Dan bangsa Israel menanti selama 1500 tahun lamanya. Dan ketika Sang Juru Selamat itu datang atau Mesias itu datang, pertanyaannya, apakah mereka menerima atau tidak? Mesias atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang berjanji kepada bangsa Israel akan datang melalui bangsa mereka. Apakah mereka menerimanya atau tidak, atau menolaknya? Mari kita lihat fakta dalam Alkitab, saudara. Ya, fakta di dalam Alkitab kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 11 dan ayat yang ke-12. Itu menjadi tolak ukur kita dulu. Dikatakan demikian, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Pertanyaannya, apakah bangsa Israel yang menantikan dia selama 1500 tahun, mereka terima nggak Tuhan yang berjanji akan datang kepada mereka? Faktanya tidak. Ya, faktanya tidak. Oke? Nah, kalau begitu saudara, bagaimana berikutnya yang dilakukan Tuhan? Bangsa yang ia pilih menolaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ada sebuah perubahan yang cukup radikal, di mana bangsa yang pernah Tuhan pilih untuk menjadi pemberita kebenaran kepada bangsa-bangsa, Tuhan hentikan mereka, atau Tuhan tidak memakai mereka karena mereka tidak percaya atau karena mereka menolak. Oke ya. Lalu ketika bangsa Israel itu ditolak, apa yang dilakukan? Seperti saya katakan tadi, Tuhan mendirikan sebuah institusi baru yang menggantikan bangsa Israel untuk bertugas memberitakan kabar baik ke seluruh dunia, yaitu gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah lahir baru, kumpulan orang-orang yang hatinya telah didiami Roh Kudus. Dan inilah yang ditugasi oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu ke ujung dunia. Jadi sambil mereka pergi kemana-mana, sambil mereka bekerja, dan mereka memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bahwa Sang Juru Selamat yang dijanjikan kepada Adam itu telah datang. Dia telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit. Sehingga setiap orang percaya itu sudah terbebas. Setiap orang percaya sudah memiliki jaminan keselamatan masuk sorga. Jadi saudara-saudara, ini satu hal yang harus dipahami dengan baik. Sampai detik ini, bangsa Israel masih menolak Mesias yang kita percaya itu. Maka dengan demikian, Tuhan yang kita sembah, atau yang saya sembah hari ini, yang dengan disembah oleh Israel setelah penolakan atau pos penolakan, itu tidak sama. Mereka sedang menyembah Tuhan yang lain. Ya, mereka sedang menantikan Mesias yang lain. Jadi saudara-saudara, ini sangat perlu ya, bahwa memang betul bangsa Israel bangsa pilihan, tetapi orang percaya adalah umat pilihan Tuhan yang bertugas untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kalau ada orang berkata bahwa Tuhan bangsa Israel hari ini atau pos penolakan mereka adalah sama, maka itu adalah pernyataan yang keliru. Seandainya itu masih sama, maka Paulus tidak akan menyeberang atau menjadi mualaf, berbalik dari iman Yahudinya menjadi Kristen. Bukankah kita melihat fakta bahwa dengan berbaliknya orang-orang Israel, sebagian kecil itu menjadi Kristen, mereka mendapatkan penganiayaan. Ya. Jadi saudara-saudara,
itu perbedaan yang sangat nyata. Sekali lagi, Tuhan yang saya sembah atau Tuhan yang disembah oleh orang percaya, itu orang Kristen, itu tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel hari ini. Karena Tuhan yang datang kepada mereka, mereka tolak. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Sama dengan yang kita sembah hari ini. Sama, saudara. Kenapa? Karena merujuk kepada Tuhan yang sama. Mereka dulu menantikan Tuhan mereka datang menjadi manusia, dan ternyata anak cucu mereka tidak menerimanya. Jadi kita percaya, kita menerima Juru Selamat yang telah datang menjadi manusia yang disalibkan di Golgota. Jadi saudara-saudara, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita renungkan, bahwa Tuhan kita setelah penolakan bangsa Israel itu tidak sama. Terlebih dengan agama yang lain seperti misalnya Muslim, tentu Tuhan kita tidak sama dengan Tuhan mereka. Ya, jadi itu sama sekali tidak sama. Semoga renungan ini dan pencerahan ini membuat Anda semakin mengerti dan memahami kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.